Manajemen mutu pelayanan kesehatan merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan. Mutu pelayanan kesehatan terdiri dari kehandalan, tanggung jawab, efisiensi, ataupun efektivitas. Menurut Azrul Azwar, mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata setara penyelenggaraannya sesuai dengan standar kode etik profesi. Selanjutnya itu menurut Donna Bedian, terdapat 3 komponen pelayanan, yaitu yang pertama ada input seperti SDM, dana, obat, fasilitas, peralatan, bahan, teknologi, organisasi, informasi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada proses yang terdiri dari interaksi profesional antara pemberi layanan dengan konsumen. Yang terakhir ada outcome, yaitu evaluasi hasil akhir dari kesehatan atau kepuasan pelanggan melalui audit medis pasca tindakan medis, studi kasus, review rekam medis, informed consent, ataupun dari keluhan pasien dan keluarganya. Yaitu selanjutnya ada upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang mencakup yang pertama itu ada penataan organisasi, yang kedua regulasi peraturan, yang ketiga pemantapan jejaring organisasi, yang selanjutnya itu ada standarisasi, yang kelima itu ada pengembangan SDM, yang keenam quality assurance, yang ketujuh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedelapan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi profesi, yang kesembilan dan yang terakhir itu ada peningkatan kontrol sosial. Selanjutnya itu ada perspektif mutu layanan kesehatan. Yang pertama itu perspektif pasien atau masyarakat. Melihat layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakannya dan diselenggarakan dengan cara yang sopan santun, tepat waktu, tanggap, dan mampu menyembuhkan keluhannya serta mencegah berkembangnya atau meluasnya penyakit. Yang kedua itu ada perspektif pemberi layanan kesehatan. Pemberi layanan kesehatan mengaitkan layanan atau kesehatan yang bermutu dengan ketersediaan peralatan, prosedur kerja, atau protokol, kebebasan profesi dalam setiap melakukan layanan kesehatan sesuai dengan teknologi kesehatan mutakhir, dan bagaimana keluaran atau outcome atau hasil layanan kesehatan tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada perspektif dari penyandang dana. Penyandang dana atau asuransi kesehatan menganggap bahwa layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang efektif dan juga efisien, di mana pasien diharapkan dapat disembuhkan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin, sehingga biaya layanan kesehatan dapat menjadi efisien atau dapat semurah mungkin. Kemudian ada perspektif pemilik layanan kesehatan, di mana pemilik layanan kesehatan sendiri berpandangan bahwa layanan kesehatan yang bermutu merupakan layanan kesehatan yang menghasilkan pendapatan yang dapat menutupi biaya operasional dan juga biaya pemeliharaan, tetapi dengan tarif layanan yang mampu dijangkau oleh pasien. Selanjutnya yaitu perspektif administrator layanan kesehatan. Administrator layanan kesehatan walau tidak langsung memberikan layanan kesehatan, namun tetap ikut bertanggung jawab dalam masalah mutu layanan kesehatan. Pemusatan perhatian terhadap beberapa dimensi mutu layanan kesehatan tertentu akan membantu administrator layanan kesehatan dalam menyusun prioritas dan dalam menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan juga apa yang menjadi harapan pasien serta pemberi layanan kesehatan. Baik, di sini selanjutnya ada penilaian mutu pelayanan kesehatan. Pada umumnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya, tenaga, biaya, peralatan, perlengkapan, dan juga material. Dan yang kedua itu dengan cara memperbaiki metode atau penerapan teknologi yang dipergunakan dalam kegiatan pelayanannya. Kemudian di sini ada 3 pendekatan evaluasi penilaian mutu, yaitu pertama itu pendekatan struktur, yang kedua pendekatan proses, dan yang ketiga adalah pendekatan outcome. Pendekatan struktur meliputi sarana fisik, perlengkapan dan peralatan, organisasi dan manajemen, keuangan, sumber daya manusia lainnya di fasilitas kesehatan. Struktur sendiri bisa diartikan sebagai input. Baik tidaknya struktur sebagai input dapat diukur dari jumlah besarnya input, kemudian mutu struktur atau mutu input, kemudian juga ada besarnya anggaran atau biaya, dan juga kewajaran. Kemudian di sini ada pendekatan proses, di mana proses sendiri merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan interaksinya dengan pasien.
Proses sendiri mencakup diagnosa, rencana pengobatan, indikasi tindakan, prosedur, dan penanganan kasus. Baik tidaknya sebuah proses itu dapat diukur dari relevan tidaknya proses itu bagi pasien, kemudian juga fleksibilitas dan juga efektivitas, kemudian juga ada mutu proses itu sendiri di mana atau sesuai dengan standar pelayanan yang semestinya, kemudian juga kewajaran, tidak kurang dan tidak berlebihan. Pendekatan outcome merupakan hasil akhir dari kegiatan dan tindakan tenaga kesehatan profesional terhadap pasien, di mana dapat berarti adanya perubahan derajat kesehatan dan kepuasan baik positif maupun negatif. Outcome sendiri itu terdiri dari dua, yaitu ada outcome jangka pendek dan juga outcome jangka panjang. Outcome jangka pendek itu merupakan hasil dari segala suatu tindakan tertentu atau prosedur tertentu, sedangkan outcome jangka panjang merupakan status kesehatan dan kemampuan fungsional dari pasien. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya mau daftarin adik saya ke Polimata. Kira-kira dokternya ada ya, Mbak? Saya cek dulu ya jadwal dokternya. Boleh. Oh, dokternya ada nih nanti. Dokternya ada di sekitar jam 1 datangnya. Oh, kira-kira antriannya masih panjang nggak ya? Kalau antrian di sini udah ada sekitar baru ada 3 pasien sih yang datang, yang daftar ke sini. Jadi mau langsung daftar aja atau gimana? Langsung daftar aja deh. Oke, boleh. Boleh diminta kartu BPJS-nya. Saya catat dulu ya. Ini. Oke, nanti dokternya bakal kesini lagi jam 3. Ibunya kalau mau nunggu boleh di luar, kalau mau makan dulu silakan. Nanti bakal datang ke sini. Dan ini nomor antriannya saya kasih ya. Terima kasih ya. Kalau menunggu. Atas nama siapa? Ini Ini udah ada resep obat dari dokternya. ya, boleh saya lihat dulu ya. Nanti saya kasih ke bagian farmasi. Nanti obatnya bakal dikasih tahu berapa kali minumnya, terus obat-obat apa aja. Baik. Nanti ini saya tinggal dulu atau bagaimana? Oh, boleh ditunggu dulu aja sih. Oke, terima kasih. Iya, nanti saya panggil lagi ya. Atas nama Ibu Sheila. Ya. Baik Ibu, tadi saya udah kasih obatnya ke bagian farmasi. Jadi nanti Ibu bisa langsung ambil aja ke bagian farmasi tentang obat-obatnya. Nanti Ibu bakal dijelasin minumnya berapa kali sehari dan obatnya apa aja. Jadi Ibu langsung aja ke bagian administrasi. Nah, apabila Ibu ada keluhan-keluhan lain terkait makannya, nanti Ibu bisa langsung hubungi aja pihak rumah sakit kami. Nomornya sudah ada, sudah tersedia. Oke, kalau kayak gitu terima kasih atas kunjungannya. Semoga lekas sehat kembali.